Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wulandari, NIM 20600118029 dari kelas Fisika B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum Gauss dan penerapan hukum Gauss. Nah, di mana seorang ilmuwan bernama Gauss mengemukakan bahwa jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik tersebut. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai flux sama dengan Q per epsilon 0, di mana flux di sini adalah satuannya Weber, Q adalah muatan listrik yang satuannya Coulomb, dan epsilon 0 adalah permisivitas listrik dengan ketentuan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Jika jumlah flux listrik adalah jumlah garis listrik dalam suatu permukaan, jadi dimisalkan bahwa jumlah flux listrik adalah jumlah garis listrik dalam suatu permukaan, maka persamaannya dapat kita tulis flux sama dengan medan listrik dikali dengan luas permukaan. Nah, karena luas permukaan dipakai di sini yang dimisalkan adalah bola atau lingkaran, jadi medan listrik sama dengan medan listrik dikali dengan 4 pi r kuadrat. Nah, persamaan ini kemudian kita masukkan ke persamaan sebelumnya, yaitu flux sama dengan Q per epsilon 0. Jadi dia menghasilkan flux sama dengan Q per epsilon 0 sama dengan medan listrik dikali dengan 4 pi r kuadrat. Nah, jadi medan listrik sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per r kuadrat, di mana 1/4 pi epsilon 0 di sini merupakan konstanta atau K. Jadi E sama dengan K dikali dengan Q per r kuadrat. Nah, persamaan ini persis sama dengan persamaan hukum Coulomb. Pembahasan selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai penerapan hukum Gauss. Penerapan hukum Gauss. Nah, di mana penerapan hukum Gauss di sini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama medan listrik keping sejajar dan bola konduktor. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah medan listrik keping sejajar. Di mana pada medan listrik keping sejajar di sini dimisalkan bahwa dua keping sejajar, yaitu keping A dan B, masing-masing keping A bermuatan positif dan keping B dia bermuatan negatif. Jadi muatan di keping A adalah positif dan muatan di keping B adalah negatif. Jarak arah medan dari plus ke minus kita misalkan sebagai D. Untuk nilai A di sini dia adalah sebagai luas platnya. Jadi nilai A di sini nanti kita jelaskan, kita sebutkan sebagai luas platnya. Kemudian untuk nilai E dia adalah rapat muatan per epsilon 0. Di mana nilai rapat muatan di sini adalah Q per A. Jadi dapat kita tuliskan bahwa E sama dengan Q per A per epsilon 0. Nah, sehingga nilainya berubah menjadi E sama dengan Q per A dikali dengan epsilon 0. Nah, penerapan yang kedua yaitu penerapan hukum Gauss pada bola konduktor. Pada bola konduktor. Nah, pada bola konduktor jumlah muatan yang pada bola konduktor, muatannya akan terdistribusi merata pada permukaan bola konduktor. Nah, sedangkan kita misalkan bahwa jari-jari bola konduktor sama dengan R besar, dan jumlah muatan dalam bola konduktor sama dengan Q. Jadi jika kita ingin mencari kuat medan listrik di dalam bola konduktor, di permukaan bola konduktor dan di luar permukaan bola konduktor, kita akan menggunakan penerapan hukum Gauss dan hukum Coulomb. Pertama yang akan kita cari yaitu kuat medan listrik yang ada dalam bola konduktor. Nah, kuat medan listrik di dalam bola konduktor sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena menurut hukum Coulomb, suatu muatan yang sama akan saling tolak menolak.
maka muatan itu akan berpisah sejauh mungkin yang akhirnya muatan itu akan menetap pada permukaan bola konduktor. Jadi muatan pada bola konduktor sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang akan kita cari yaitu kuat medan listrik di permukaan bola konduktor. Semua muatan di bola konduktor akan ada pada permukaan ini, sehingga muatannya di sini yaitu Q sama dengan Q besar. Nah, dan luas permukaannya A sama dengan 4 pi R kuadrat. Jadi flux listrik di sini dapat kita tuliskan sebagai flux sama dengan E dikali dengan A, atau E dikali dengan 4 pi R kuadrat. Secara hukum Gauss kita mengetahui bahwa flux listrik sama dengan Q per epsilon 0 sama dengan Q per epsilon 0, karena Q sama dengan Q kecil sama dengan Q besar. Jadi nilai dari medan listrik di permukaan bola konduktor dapat kita tuliskan sebagai E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R kuadrat. Jadi ini adalah rumus untuk mencari medan listrik pada permukaan bola konduktor. Nah, perbedaan rumus untuk medan listrik pada permukaan bola konduktor dan di luar permukaan bola konduktor itu terdapat pada jari-jari bola konduktor tersebut. Nah, kan sudah dari awal kita sudah kesepakati tadi bahwa untuk jari-jari untuk permukaan bola konduktor kita pakai R besar, sedangkan untuk jari-jari di luar permukaan bola konduktor kita pakai R kecil. Jadi rumusnya yaitu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R kecil kuadrat. Jadi ini adalah rumus untuk kuat medan listrik di luar permukaan konduktor. Nah, pembahasan selanjutnya akan kita bahas yaitu contoh soal mengenai hukum Gauss. Nah, di sini sudah ada soal yang saya tuliskan tadi, di mana yang akan kita cari yaitu flux listrik yang menembus permukaan bola. Jadi yang akan kita cari adalah flux listrik yang menembus pada permukaan bola, di mana kita ketahui di sini adalah epsilon 0 sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat, di mana Q adalah 885 mikrokolom atau sama dengan 885 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dan jari-jari sama dengan 12 cm. Yaitu flux sama dengan Q per epsilon 0. Karena nilai Q di sini sudah diketahui dan nilai epsilon 0-nya juga sudah diketahui, jadi langsung saja kita masukkan yaitu 885 dikali 10 pangkat minus 6 per 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Nah, kedua ini masing-masing kita kalikan 100, jadi tinggal 10 pangkat minus 4 dikali dengan 10 pangkat minus 4 dikali dengan 10 pangkat 12. Jadi dia hasilnya adalah 10 pangkat 8 voltmeter dalam satuan SI. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.